Hey, selamat datang kembali. Bagaimana kabarnya? Ya mungkin baik-baik saja. Oke, pada video ini kita akan mencoba menjelaskan beberapa Attack on Titan chapter 135 yang mana banyak yang menjadi perbincangan hangat. Banyak juga hal yang muncul secara tiba-tiba yang mungkin bisa menganehkan kita semua, khususnya juga para penggemar Shingeki no Kyojin atau Attack on Titan. Salah satunya adalah bermunculannya titan-titan shifter yang terdahulu dalam satu waktu, yang mana titan-titan itu tidak ada wujud manusianya dan itu dihasilkan dari tulang belulang Eren. Sama seperti halnya saat Eren membuat bis titan dari tulang belulangnya. Kenapa di sini saya bilang tidak ada wujud manusianya? Ya karena jelas saat JK ditangkap oleh Reiner dan sudah dikalahkan, dia tidak ada wujud manusianya di dalam lehernya itu, yang mana kosongnya itu seperti hatiku. Salah. Kalau memang ada wujud manusianya itu pasti tidak akan mungkin, karena kenapa? Titan shifter sebelumnya wujud manusianya itu sudah pada mati. Ya contohnya saja Warhammer Titan, kenapa dia masih bisa hidup padahal sebelumnya dia sudah mati dimakan Eren? Apa mungkin dia pakai immortal? Oke, daripada banyak basa-basi lagi. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, kita akan melanjutkan videonya ke video pembahasan. Check out cuy. Oke, seperti yang kita tahu pada chapter sebelumnya, banyak kejadian-kejadian yang menarik. Seperti titan-titan dinding menginjak-injak mengeprek-geprek manusia yang dipimpin oleh si Dajjal Eren. Lalu kejadian saat manusia itu dipojokkan oleh kedua kematian, yaitu mending loncat ke bawah atau digeprek sama Titan. Tapi ya kalau yang berputus asa, mereka seperti I believe I can fly anjir. Pada chapter sebelumnya juga ada anak kecil lagi nangis nunggu digeprek. Lalu kapal Marley juga mencoba untuk menyerang Eren. Lalu kapal-kapal Marley itu menjatuhkan bom atom light atau tong minyak. Dan lalu Titan Eren membuat bis Titan dari tulangnya, sehingga bis Titan itu melempari kapal-kapal tersebut dengan batu. Dan apa dayanya, ternyata kapal-kapal Marley itu hancur berleburan oleh serangan batu bis Titan. Dan setelah itu datang pesawat aliansi yang isinya adalah Levi and Friend. Dan pada saat itu juga bis Titan menyadarinya lalu melemparinya dengan batu. Lalu si Levi berkata, "Si monyet bangsat." Tanpa pikir panjang lagi, mereka itu terjun ke bawah dan si anak emas Isayama yaitu Reiner langsung berubah jadi Titan dan menghadang bis Titan. Nah, dan pada saat itu juga keepikan Levi sekarang sudah diganti oleh keepikan Reiner, si anak emas Isayama. Ya walaupun tadi kapten kita karismanya turun dikarenakan sebuah kejadian, yaitu di foto ini dia terjun seperti tempelan nyamuk malahan. Pada chapter ini mereka memberi judul Pertempuran Langit dan Bumi. Oke, chapter ini dibuka dengan seorang wanita yang sedang melepaskan babi, dan ternyata itu adalah Ymir. Ternyata emang tuduhan selama ini ternyata bukan fitnah, tapi emang itu fakta Ymir yang melakukannya. Ya mungkin pada saat itu Ymir masih polos dan mungkin menginginkan babi itu bebas, lalu dilepaskanlah babi itu. Next ke scan selanjutnya. Pada scan ini terlihat Ymir sedang menyaksikan Reiner yang sedang mencekik bis Titan. Next kepada scan yang ketiga, terlihat di situ bis Titan tidak ada wujud manusianya, yaitu si JK. Dan Armin berkata bahwa JK itu seperti Warhammer Titan menyembunyikan wujud manusianya. Next kepada scan berikutnya. Di sini Armin untuk berencana meledakkan tulang Eren itu dengan cara menjadi kolosal Titan. Dan di sini Mikasa menganjurkan kepada teman-temannya untuk segera menjauh karena Armin akan meledakkan tubuh Eren. Armin ingin meledakkan tubuh Eren dan berharap semoga Eren dan JK akan terlihat. Dan juga Armin tahu bahwa Eren tidak akan mati dalam tubuh sebesar itu. Next pada scan selanjutnya terlihat
Armin merenungkan dan teringat kembali kata-kata Erwin. Tidak lama kemudian, ya takdir berkata lain, Armin itu seperti dicaplok oleh Kartitan. Kenapa saya berkata seperti Kartitan? Karena terlihat dari moncong wajahnya yang terlihat lonjong ke depan. Kayak gue. Pada scan ini, Mikasa sudah menyadarinya bahwa Armin itu diculik sama Kartitan. Dan juga Armin itu dibekam mulutnya oleh Kartitan. Mungkin karena agar tidak berbicara tentang adanya Ymir. Next, pada scan ini terlihat Reiner dan teman-temannya sedang bertahan karena diserang Titan-Titan yang Shifter itu. Dan next, pada scan ini ternyata Eren itu sudah menghasilkan banyak sekali Titan dari tulang belulangnya. Dan itu bukan Titan normal ya, itu adalah Titan tingkatan Shifter. What the fuck? Next, pada scan berikutnya, yaitu si Pik atau si Kartitan itu berniat untuk meledakkan lehernya. Karena di lehernya itu ada Eren mungkin. Dan Eren itu katanya bukan temanku, jadi dia akan meledakkannya. Next, selanjutnya ternyata Pik itu atau Kartitan itu berhasil menerobos masuk dan mendekati lehernya Eren dan juga melilitkan TNT-nya ke hadapan Eren. Di scan ini hampir saja Kartitan itu akan meledakkannya, akan tetapi dia dijamu oleh sebuah Titan Shifter yang pernah bertarung dengan Eren, yaitu Warhammer Titan. Nah, di sini mulai Warhammer Titan itu menjamu dengan cara menyate Kartitan. Oke, dan di sini Reiner dihadang oleh Jauh Titan, yang mana Jauh Titan itu dulunya adalah sahabat Reiner. Jauh Titan itu spesialannya adalah cakar yang kuat dan juga gigi, sehingga lihat armor Titan juga retak. Oh iya, sekedar info, kenapa itu Titan itu dihidupkan kembali? Bagaimana bisa? Menurut saya, dikarenakan Ymir itu rajanya Titan, jadi bebas dong raja mau berbuat apa. Asik, jadi bilang bos. Oke, kita akhiri part 1-nya sampai situ. Kalau kalian ingin melihat part 2-nya, tolong komen saja dan jangan lupa subscribe ya.